Hari ini saya mengundang sosok-sosok kreatif yang karyanya membanggakan dan dikagumi banyak orang. Sosok pertama, seorang legenda hidup, seorang yang sering dijuluki empu karena kemampuannya membuat pisau. Dan ini juga menjadi kebanggaan Indonesia karena karyanya diakui dunia. Dan sosok berikutnya datang dari Temanggung, sebuah kota kecil dijuluki kota tembakau di Jawa Tengah. Saya beberapa kali ke sana karena ada sahabat saya Singgi Susilo di sana yang membuat radio kayu magno dan juga sepeda bambu, sepedagi, dan ada pasar papringan di sana. Tapi hari ini saya tidak menceritakan tentang Singgi Susilo karena sudah pernah beberapa kali di acara Kick Andy, tapi saya ingin memperkenalkan dua atau beberapa sosok pemuda di sana yang karyanya juga membuat kita terkejut, yakni mereka membuat pesawat terbang dengan bahan bakar Pertamax. Dan yang juga unik adalah roda atau ban dari pesawat itu menggunakan ban Vespa. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan serta apa saja karya mereka? Sosok yang pertama sudah ada di hadapan saya, Kang Teddy Sutadi Kardin. Ya, terima kasih Kang Teddy. Siap. Sudah hadir di sini. Kalau boleh tahu Anda sendiri lulusan apa ya? Teknik Geologi ITB. Teknik Geologi ITB. Apa urusannya teknik geologi dengan pisau ya? Pasti ada sejarahnya. Oh. Nah, pisau yang Anda buat ini pisau apa sebenarnya? Ini pisau komando kah? Pisau khusus kah untuk berburu? Pisau untuk di dapur? Atau pisau apa? Sebagai orang yang biasa hidup di alam, di hutan, tentunya pisau sangat berguna. Jadi pertama tahun 74 dulu saya dikasih pisau original Buffalo Skinner buatan Jerman. Jadi pisau itu memberikan kepercayaan diri sama kita. Bisa dipakai bikin pondok, cari kayu bakar, kemudian memberikan kepercayaan diri kalau ada bahaya, kita punya pisau. Taruh aja saya di hutan, di lima belantara dengan sebilah pisau itu. Tanpa apa-apa? Tanpa apa-apa. Bisa hidup? Yakin hidup. Berapa lama bisa hidup? Ya bisa selamanya kalau kecuali kalau sakit atau kecelakaan ya. Oke, tapi secara normal asal berbekal satu pisau itu Berbekal aja, satu pisau. Anda yakin Anda bisa hidup di Bisa. hutan? Jadi dengan pisau tersebut, kita bisa bikin api, bisa bikin tombak, bisa bikin pondok, kayu bakar, dan lain-lain. Juga mempertahankan diri kalau ada bahaya. Pisau itu nemenin saya kemana-mana. Selama saya bekerja di hutan, ataupun camping, atau apapun, berburu, pisau itu di pinggang saya selalu. Dan Anda merasa tenang? Sangat sayang sama pisau itu akhirnya. Sekali waktu saya ketemu babi hutan di Kalimantan, saya lempar pakai pisau, nancep. Dibalari sama babinya, patah dia, kena kayu-kayu patah. Waduh, saya marah sekali. Saya buang pisau itu. Saya buang pisau, begitu sore-sore, sudah ada tenda, kan di karyawan yang bikinin tenda. Karyawan saya datang, Pak ini pisaunya. Udah dikikirin sama dia, supaya udah jadi berbentuk pisau separuh, lagi. tinggal separuh tadi, tapi sudah dibuat Ya, bentuk pisau patah, lagi. kurang lebih 2 cm lah ujungnya gitu. Oke. Jadi mengecil ini, Ya, jadi memendek. mengecil. Karena sering diasah, dipakai terus. Dari tadinya tebal, lebar, menjadi menipis, mengecil. Dari panjang, karena patah jadi memendek. Saya pikir saya harus punya gantinya. Oke, stop sampai situ dulu. Karena pasti orang-orang akan bertanya, Anda kok bisa ada di hutan Kalimantan, ngapain gitu loh. Apakah Anda ini aktivis, apakah Anda pecinta alam, atau apa yang membuat Anda ada di rimba Kalimantan. Tapi sampai situ dulu, karena kita simak dulu tayangan berikut ini. Teddy Sutadi Kardin dan pisau, bak dua sisi mata uang tak terpisahkan. Teddy dikenal sebagai seorang empu pembuat pisau. Dari workshopnya yang berada di Hergamanah, Cidadap, Bandung, Jawa Barat, pisau-pisau produksi Teddy dipasarkan ke berbagai negara.
Kedekatan Teddy dengan pisau dimulai pada tahun 1974. Saat masih kuliah di Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung, Teddy mendapat hadiah dari temannya sebuah pisau buatan Jerman. Ketika sudah bekerja sebagai ahli geologi lapangan yang mengharuskannya banyak hidup di hutan, pisau itu ibarat teman hidupnya yang selalu dibawanya. Pekerjaannya yang banyak di hutan membuat Teddy banyak bergaul dan berteman dengan suku-suku di pedalaman. Dari mereka, Teddy belajar cara bertahan hidup di hutan. Keahlian bertahan hidup di hutan, navigasi dan mencari jejak mengantarkan Teddy menjadi pelatih pasukan elit TNI, diantaranya Kopassus dan Paskas, serta pasukan elit Amerika. Bukan hanya sebagai pelatih, Teddy juga ikut dalam operasi militer TNI di Timur Timur, Aceh, dan Papua. Teddy mulai membuat pisau sejak tahun 1994. Pisau-pisau Teddy terkesan eksklusif, indah dan cantik, tanpa meninggalkan fungsi utamanya, serta dibuat dari baja berkualitas tinggi. Kini usaha pembuatan pisau diteruskan oleh sang anak, Rangga. Ia melakukan sejumlah inovasi tanpa menghilangkan jiwa dan rasa seni yang tinggi pada pisau T. Cardin Pisau Indonesia. Untuk inovasi sih kami tidak bisa melakukan yang terlalu disruptif ya, dalam arti perubahan yang sangat fundamental gitu. Kami lebih menggunakan material-material terbaru gitu kan, seperti penggunaan baja-baja modern, seperti mungkin penggunaan Elmax, baja-baja seperti Sleipner, atau kami juga berusaha membuat seperti pisau lipat. Kami membuat beberapa prototyping pisau lipat yang menggunakan sistem locking seperti frame lock, liner lock, seperti itu gitu kan. Pada intinya kenapa kami perlu melakukan inovasi tersebut, karena kami menilai gitu kan, saat ini banyak barang-barang import pisau gitu kan. Kami nggak ingin untuk menjadi penonton begitu aja gitu. Teddy bersyukur saat ini banyak anak muda yang berprofesi sebagai pembuat pisau dan kualitasnya diakui dunia. Sehingga untuk mendapat pisau berkualitas, Indonesia tidak perlu impor. Jadi kalau saya simpulkan, awal mula ketertarikan Anda karena Anda dikasih teman pisau yang ternyata manfaatnya banyak sekali, dan Anda merasa aman, nyaman dengan pisau itu yang selalu nempel di pinggang Anda. Tapi tentu penonton bertanya-tanya, Anda ngapain di hutan Kalimantan itu? Saya geolog. Oke. Pekerjaan saya cari mineral, terutama minyak bumi. Oh, jadi ini dalam kaitan bekerja ya? Dalam bekerja, ya. Oke, masuk ke hutan-hutan. Di Rimba Belantara. Anda ini adalah yang memetakan sekaligus yang mengedukasi masyarakat di sekitar sana. Jadi memang Anda lebih banyak waktu itu ya, lebih banyak berada di hutan. Iya. Bergaul dengan masyarakat pedalaman. Iya. Ya. Nah, kemudian kapan titik di mana Anda kemudian terpikirkan, kenapa aku nggak buat pisau sendiri? Itu mulainya kapan itu? Oh, gini. Itu mulainya tahun 92. Saya ke Jambi. Saya kerja untuk perusahaan minyak Kanada, Bovole, cari minyak di Jambi. Base camp-nya di Rengat, antara Riau, Jambi lah. Saya bilang sama porter, kalian harus punya golok yang bagus, cari pandai besi yang terbaik. Bikinlah golok. Hasilnya bagus, cua tajam bagus lah. Begitu mau pulang ke Bandung, saya bilang tolong bikinin pisau. Saya bikin gambarnya, ukurannya segala macam persis seperti ini. Nggak usah pakai gagang. Dibikinin 5 biji, 5 bilah tanpa gagang. Pulang ke Bandung, saya cari teman, anak seni rupa ITB. Namanya Slamet Wicaksono, almarhum, udah meninggal. Mat, tolong bikinin gagangnya, Mat. Dibikinin gagang. Biasa-asa, diamplas gitu. Hasilnya kok kayak buatan luar negeri. Saya bilang kayak buatan luar negeri ini. Saya berpikir, komputer Indonesia ada pabrik. Pesawat terbang ada Nurtanio. Masa pisau yang bagus kita harus impor? Kebetulan
Mamet tadi bengkelnya tutup, bengkel kerajinannya, karyawannya bikin pisau di tempatnya. Sejak itu mulai bikin pisau. Oke, jadi ketertarikan Anda Ya, di dari tahun mulut itu ke ya? mulut. Ada tukang bikin pisau di Bandung, dari mulut ke mulut. Teman-teman tolong bikinin, Ted. Bikinin. Tadinya bikin buat teman, buat diri sendiri aja. Lama-lama nyebar dari mulut ke mulut sampai dimuat di majalah Matra, mulai dikenal. Kemudian kalau dikenal di tingkat dunia, gara-garanya waktu itu saya udah mulai memberi pembekalan untuk Kopassus dan kalau latihan gabungan dengan pasukan asing. Ya, nanti cerita soal itu ya. Ya. Anda ini punya ilmu survival ya, ilmu untuk bisa bertahan di hutan. Ya. Terus kemudian navigasi itu apa yang Anda lakukan kalau navigasi ya? Begini, sebagai geolog, kalau kita menemukan satu lokasi harus dibor minyak, koordinatnya harus benar. Kalau koordinatnya salah ngebor, ya nggak keluar minyak. Itu ilmu yang Anda pelajari ya. Baik, nanti cerita dengan dua ilmu utama tadi, sebelum bikin pisau, Anda ngerti ilmu untuk survive ya, terus Anda ngerti navigasi, Iya. dan itu kemudian ternyata bermanfaat untuk militer ya. Untuk profesi saya Dan untuk militer. Iya, belakangan. Kemudian Baik. saya Wanadri juga. Wanadri. Iya. Baik, nanti cerita ya. Pertemanan Anda dan manfaat ilmu Anda ini termasuk pisau-pisau yang kemudian digunakan juga untuk militer ya, saya dengar ya. Baik, nanti kita akan dengarkan cerita lebih lanjut dari Kang Teddy mengenai kemampuannya membuat pisau yang kemudian dipakai oleh pasukan komando asing. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Ki Kendi. Saya bilang, belagu amat nih tentara nih. Begini Pak, Bapak bicara masalah nasionalisme. 2 bulan lagi kontrak saya habis. Dan saya belum pernah minta cuti. Saya mau pura-pura minta cuti aja. Saya bantu Anda setahun, gratis, nggak usah bayar. Nah Kang Teddy, belakangan kan keterampilan kemampuan Anda sehingga Anda disebut empu pisau itu dalam membuat pisau, itu juga membuat pasukan-pasukan komando kita tertarik ya melihat fungsi dan manfaat dari pisau-pisau buatan Anda. Tapi awal mula Anda mulai terlibat atau berteman dengan teman-teman dari militer itu bagaimana ceritanya? Itu mula-mulanya tahun 88. Tahun 88 saya lagi kerja di perusahaan Perancis. Kerjanya 3 bulan di hutan, 1 bulan di Jakarta. Bikin laporan. Pada waktu bikin laporan di Jakarta, saya ketemu senior saya di Wanadri, Pak Iwan Abdurrahman. Ted, tolong bantu ngajar militer. Ngajar apaan? Saya bilang, saya nggak punya kemampuan militer. Di mana? Di Batalion 328. Wah, itu pasukan elit. Saya bilang, saya nggak punya kemampuan itu. Terus Kak Iwan bilang, tadi kan navigasi sama survival mahir. Nah itu mah pekerjaan sehari-hari kan. Kalau seorang geolog nggak bisa navigasi, nggak bisa survival, ya kelaparan kita di hutan, nyasar, dan lain-lain. Terus dia bilang, makanya bantu tadi kan punya kalian itu. Maaf Kang, nggak bisa. Saya terikat kontrak di perusahaan asing di Elf. Nggak tahu danjotnya begini. Ya maaf nggak bisa, saya bilang. Besoknya komandan batalionnya datang. Prabowo kebetulan. Bilang Pak Prabowo. Saya nggak kenal. Siapa Prabowo? Nggak tahu. Saya nggak pernah baca koran kok. Terus? Kenalan aja. Kang, saya dengar Anda punya keahlian gini. Tolong ajarin anak buah saya. Aduh Pak, maaf saya nggak bisa, saya bilang. Saya lagi terikat kontrak di perusahaan asing. Ya masa bantu bule mau? Bantu negara sendiri enggak. Dibayar berapa sama bule-bule itu? Saya bayar dengan harga yang sama. Dalam hati saya belagu amat, dalam hati ya. Belum tahu berapa dibayar ya. Mayor gaji paling 500.000. Gaji saya jujur ya udah 3-4 ribu dolar waktu itu. Udah ribuan dolar itu ya. Dia bilang, tapi Anda bicara masalah nasionalisme. Dia bilang, masa bantu boleh mau, bantu negara sendiri enggak. Ini bukan buat Prabowo, ini buat Merah Putih. Tersinggung saya, jujur aja. Saya bilang, belagu amat nih tentara nih. Begini Pak, Bapak bicara masalah nasionalisme. 2 bulan lagi kontrak saya habis.
Dan saya belum pernah minta cuti. Saya mau pura-pura minta cuti aja. Saya bantu Anda setahun gratis, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Bicara Karena tersinggung nasionalis. itu, karena tersinggung aja, bukan karena nggak butuh duit, karena tersinggung. Iya, Bener iya. nih, salaman. Salaman. Oh, itu awal mula ya. Ya, awal Dan kemudian akhirnya Anda banyak bantu bukan cuma Kopassus atau TNI Angkatan Darat ya. Ya. Anda Paskas Angkatan Udara juga, terus Brimob juga ya. Terus apa lagi? Green Beret Amerika pernah latihan bareng. Anda bantu apa aja biasanya kalau di militer ini? Survival. Ya. Dan ada kurikulum baru Apa di itu? militer. Sanjak. Mengesan jejak. Oke. Nah itu didapat dari orang Dayak tadi. Oh, Anda bergaul sama orang Dayak di Iya, saya pedalaman. Misalnya apa? Kasih contoh. Mencari jejak nih, jejak apa? Banyak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh orang-orang yang biasa di hutan. Kalau kita mau hidup di kota, mau survive di kota, sekolah bergaul dengan baik, hidup di kota. Kalau mau hidup di hutan, ya sekolahnya sama orang hutan, orang biasa di hutan. Orang-orang yang di dalam Ya. hutan ya. Contohnya begini, Nah, saya udah mulai mahir di hutan, udah mulai tahu lah. Saya bilang tadi ada babi hutan lewat sini, ada binatang lewat sini. Anak kecil dia tahu pak. Sialan saya bilang. Ya tapi ke sana apa kemari saya bilang. Oke, arahnya ya. Iya arahnya. Soalnya nggak ada bekas telapaknya. Iya. Kering. Cuma ada bekas torehannya aja. Kamu ini buta. Kamu ini sekolah tinggi tapi bodoh. Waduh, saya bingung. Jadi gimana cara tahunya? Kemana? Ya ke sana pak. Ya kenapa saya bilang. Kamu lihat tuh sarang laba-laba. Ya lihat. Sarang laba-laba kan tadinya begini pak. Kena tarik binatang dia pecah. Ikut ke sana. Nyangkut ke oh itu berarti arahnya ke sana. Iya. Itu salah satu untuk mengetahui jejak ya. Iya. Banyak cerita seperti Banyak. ini. Itu adalah keahlian ya. Iya. Dan Anda punya pengalaman di situ ya. Bagaimana untuk bisa survive di hutan, bagaimana navigasi, kita tahu arah kiri, kanan, utara, selatan dan seterusnya ya. Dan titik koordinat. Ya. Nah, kita kembali ke pisau ini ya. Jadi kapan persisnya Anda mulai membuat atau memproduksi? Tadi kan Anda nyuruh ini ya, nyuruh teman untuk membuatkan. Tapi desain dan lain-lain kemudian diproduksi itu mulai kapan persisnya? Jadi tahun 92 tadi, begitu saya pulang dari Jambi, saya berpikir kan, masa pisau harus import, pisau yang bagus. Ya. Kemudian tahun 92 saya pernah ke Amerika, saya beli buku-buku di sana. Tentang pisau. Ya tentang pisau. Oh, jadi Anda sudah memang tertarik sekali. Ya ini udah ya. tertarik. Terus? Ya pulang ke rumah, karyawan dari kawan-kawan tadi bikin pabrik bengkel pisau lah, bukan pabrik bengkel. Karyawan 5 orang mula-mulanya. Ya dari mulut ke mulut. Sampai suatu saat kita ada latihan dengan pasukan asing. Kopassus latihan gabungan dengan Special Force Amerika. Latihannya di situ Lembang, di Bandung, di Lembang, di balik Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian saya diminta untuk ngasih pembekalan sanjak tadi, mengesan jejak tadi. Saya bawa juga orang Dayak ke Bandung. Apa kelebihan orang Dayak ini sehingga Anda manfaatkan secara positif ini ya terus-menerus? Mereka biasa di hutan, Pak. Bang. Orang biasa di hutan sudah terbiasa dengan hutan. Salah satu contoh, lagi naik perahu. Bapak, bae ocen bena. Bahasa sana, Iya. banyak betul ikan di bawah. Dari mana tahu? Saya bilang ini sungai keruh. Dari mana kamu tahu? Kamu ini buta. Kamu lihat riak air. Dengan riak air ekor. Iya, tahu. Atau di situ ada ikan. Iya. Bohong kamu saya bilang. Bapak anda percaya. Loncat dia ke sungai. Bawa seraut. Seraut itu anak mandau. Mandau kan ada anaknya. Itu gagangnya panjang. Bawa seraut ke dalam. Naik-naik bawa ikan. Jadi Anda sering membawa teman-teman dari Dayak ini atau teman-teman Dayak dari Kalimantan ini untuk ikut berlatih. Ya. Fungsinya adalah untuk mengenal alam tadi. Ya. Nah, baik. Belakangan kan Anda kemudian merasa bahwa pisau-pisau yang dibutuhkan oleh pasukan khusus ini di militer itu banyak ragamnya. Nah, Anda kemudian membuat Ya. pisau komando. Jadi pisau komando buatan Anda ini apa kelebihannya? Bahan bakunya bagus. Oke, bahan baku ini import ya? Import. Oke, apa nama
Bajanya. Bisa pakai D2 atau 440C. Oke, itu Atau sudah baja dikenal karbon itu ya. atau baja stainless. Jadi mula-mulanya gitu. Waktu latihan gabungan Kopassus sama Special Force Iya. di situ Lembang. Saya diminta ngasih pembekalan. Komandan Pusdiknya bilang sama saya, Kang, bikinin pisau. Saya udah bikin pisau nih. Bikinin pisau 30 biji. Yang terbaik ya, jangan bikin malu bangsa. Prabowo kan begitu gayanya tuh. Saya bikinin. Pisau apa yang Anda buat ini? Combat Bowie. Jadi semacam Bowie agak kecilan. Jadi itu pisau desain saya yang pertama. Itu memang khusus untuk pisau komando? Untuk pisau rimba. Oh, pisau rimba. Pisau Oke. rimba. Dipakai di Jadi pisau rimba itu dipakai lempar bisa, dipakai bacok bisa, dipakai motong bisa. Oke. Pakai nyayat juga bisa. Multifungsi. Akhirnya 30 bikin dibuat, diberikan sama buat kenang-kenangan Kenang-kenangan. tentara Amerika tadi 30 orang. Ini siapa yang bikin pisau ini? Di mana pabriknya? Ya kayak mana katanya. Datang ke rumah saya, Siapa? tentara Amerika tadi. Oh, Loh, kamu kan pelatih saya. Kata Prabowo, memang dia pelatih kamu kalau latihan. Tapi di waktu luang dia bikin pisau. Rupanya itu inspiratif buat mereka. Sehingga salah satu anggota Special Force ini, setelah pulang ke Amerika bikin pisau juga. Oh. Nah, terinspirasi. mulai dikenal di dunia Iya. oleh mereka, dibawa ke majalah, editor majalah Tactical Knife. Itu kan majalah dunia. Iya. Dimuat dari Tactical Knife, kontak saya kan, dan dimuat, mohon izin untuk dimuat di majalahnya. Itu kan majalah dunia, otomatis dia terkenal di Langsung dunia. terkenal. Gitu. Dengan merek apa Anda dulu? Mereka yang bilang, ini kamu yang bikin. Dulu saya kasih merek Cordato. Cordato nama teman saya, Iya. biar keren gitu. Tapi kata orang Tactical Knife, kenapa nggak pakai nama Cardin? Karena kamu yang bikin. Sejak itu pakai nama T. Cardin, Cardin. pisau Indonesia. Oke, jadi kebanggaan Indonesia ya. Baik, ini kan banyak sekali pisau di atas meja itu ya. Nanti ceritakan ya, pisau-pisau apa aja yang ada di atas meja. Apakah itu semua hasil karya Anda? Untuk apa? Dan tentu saja banyak orang penasaran nih. Berapa harga pisau-pisau buatan Anda ini ya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Nanti saya akan tanyakan, sekarang kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Semuanya tajam. Astaga. Kalau gitu saya nggak mau pegang lagi. Nggak apa-apa, pegang gagangnya aja. Baik, Kang Teddy, sekarang saya ingin tahu pisau-pisau karya Anda ini. Jadi kalau dilihat ini mana yang paling sulit buatnya? Yang paling sulit ini. Ini. Ini Oh, karena bentuknya ini kujang. Kujang. Ini juga dibuat dari bahan apa ini? Ini bahan bakunya ada dibaca di sini. Oh, Di sini biasanya ada oh mereknya. ada tandanya ya. Baik. Nah ini Kalau ini misalnya, iya. ini logonya T Cardin, T. pisau Cardin. Indonesia. Bawahnya ada tulisan D2. Ini bahan baku baja. Oh, D2. Oke. Ini kalau ini buat souvenir ini ya. Ya. Terus kalau ini, Nah ini Pisau bisa apa terkenal ini? di dunia itu. oh ini terkenal di dunia. Apa ini? Boleh Bowie. dibuka ya? Silakan. Oh ternyata tajam. Oh, tajam sekali ya. Ini katanya kertas saja bisa kepotong Bisa ya? dites. Semuanya tajam. Astaga. Kalau gitu saya nggak mau pegang lagi. Nggak apa-apa, pegang gagangnya aja. Astaga. Jadi gampang sekali ya. Silakan. Saya boleh ya, coba ya. Jangan-jangan tadi hanya trik aja itu. Enggak. Maaf. Jadi ini bahaya ya, kita harus hati-hati sekali Sangat megang ini ya. hati-hati. Walaupun nanti di hutan pun harus hati-hati ya. Iya. Wih, gampang sekali. Gampang sekali. Lagi-lagi. Sama dengan silet. Bisa gurut jenggot. Oh, juga. Jangan bahaya. Baik, jadi ketajaman. Ini kalau ini yang terkenal di Di dunia ini dunia terkenal. ini. Ini pisau apa boleh tahu? Bowie. Bowie. Oh, Jim ini yang Bowie tadi. ini senjatanya. Oke. Yang Biasa gugur. dipakai untuk apa? Ini buat, kalau buat mereka pakai lempar, pakai bacok, pakai segala macam. Oke. Jim Bowie kan tokoh yang gugur Bendeng Alamo itu. Sebentar. Tokoh pejuang Amerika. Oke.
Jadi itu Kalau dikasih nama dia ya. Namanya dia, pisau Bowie. T. Cardin juga. Ya, mereknya aja T. Cardin. Iya. Nah kalau gini-gini ini apa juga? Ini juga bahaya ya, tajam sekali nih ya. Sangat tajam, sama. Sangat tajam ya. Ya. Ini pisau militer. Ini hasil karya anak saya sudah. Generasi penerus yang menciptakan ini. Ini pisau komando. Ya. Terus pisau apa lagi? Kalau ini? Itu pisau lipat. Oke. Jadi berapa jenis atau macam atau model pisau yang pernah Anda buat atau dibuat oleh T. Cardin ya? Mungkin 70-80 jenis ada. Oke, tapi walaupun anak yang buat, tapi mereknya tetap T. Cardin ya. T. Cardin Junior dong. Ya. Kalau ini apa ini? Ini yang sejarah, Pak. Oh, ini dia Ini yang original diceritakan Populus tadi. Skinner. Iya, Ini coba sama menghadap juga sini tajamnya. sedikit. Iya. Sama juga tajamnya. Tadinya panjangnya Saya segini. jadi nggak berani pegang nih. Tadinya panjangnya Bahaya. segini. Lempar babi tadi Oh, patah. patah terus Terus diasah. tadinya lebarnya kan segini. Iya. Karena diasah jadi ngecilin. Oh, lama-lama kecil ya. Ini diukir oleh adik angkat saya, orang Dayak. Oh, motifnya juga motif Motif Dayak. Dayak ya. Kemudian ini juga diikat oleh adik angkat saya, orang Dayak juga. Oke. Terus ininya apa? Tulang ini ya? Ini arsli. Tanduk rusa. Tanduk rusa. Ya. Nah, sekarang ini ada berapa banyak pekerja atau pengrajin yang sanggup membuat pisau dengan standar yang Anda sudah tetapkan dari awal itu? Sekarang udah banyak di Indonesia. Tapi anak-anak muda tertarik nggak bikin pisau seperti ini? Karena penghasilan buat mereka. Oke, jadi penghasilan Tadinya menarik ya? karyawan saya ini kan 40 orang. Iya. Ada yang keluar, ada yang dibujuk oleh orang Atau lain. mereka bikin Pindah sendiri. bikin sendiri. Oke. Jadi Anda nggak pelit ilmu ya? Anda nggak sembunyikan, jangan nanti mereka nggak beli produk kita, nanti mereka bikin sendiri rugi kita. Apa? Rezeki kan nggak ketukar. Oke, jadi Anda nggak pelit ilmu Nggak ya? masalah itu. Ini kan beratnya, terus kayak tadi Anda sebutkan kalau dilempar kan pasti ujungnya yang nancep gitu kan, itu pasti dihitung berat, kiri Kalau kanan, pisau keseimbangan ya. Kalau pisau lempar harus simetris. Jadi gagang, Iya, segalanya simetris. Di sini nggak ada. sini nggak dibawa ya. Nggak apa. Harus simetris supaya seimbang. Putarannya Jadi kalau selain berlatih tentu ya, Iya, tapi selain pisaunya sendiri harus pisau harus yang seimbang. nggak semua pisau bisa dipakai untuk melempar seperti itu ya. Tapi ini kalau ini karena sehari-hari di pinggang saya. Ya, sudah pasti bisa. Jangan dicoba, jangan dicoba. Sambil Jangan, duduk aja saya jangan. mampu. Jangan dicoba di sana. Jadi ini pisau bersejarah ini ya. Biaya makan, biaya nikah, biaya beli mobil, Berawal biaya dari sini. pisau, biaya beli rumah. Pisau ini ikut cari rezekinya. Oke, jadi ini kalau pindah ke saya yang dapat rezekinya. Katanya orang kalau pegang senjata itu kayaknya auranya pengen berantem aja. Enggak itu ya? Enggak juga sebetulnya. Sebetulnya, kalau kita lihat, batu aja bisa jadi senjata. Kalau niatnya mau jadi senjata. Ya, kalau niatnya untuk jadikan senjata. Kalau buat saya pisau ini perkakas, alat bantu. Alat bantu. Oke, jadi mindset ini ya. Ya. Jadi kalau orang pegang ini bukan berarti dia mau cari musuh, dia Ya. mau berantem aja. Itu mindsetnya udah salah itu ya. Udah lain. Jadi akhirnya fungsi ini berubah jadi senjata ya. Iya. Baik, terus harga ini bagaimana? Kalau bicara kayak ini apa ini kalau ini? Tadi. Ini pisau Bowie. bisa. Ini Anda buat juga, Iya. diproduksi. Iya. Banyak. Banyak. Artinya bisa dibeli. Iya. Nah, kalau seperti ini berapa harganya yang Waduh, seperti saya ini? nggak tahu. Oh, ini generasi berikutnya yang Generasi sekarang sudah berikutnya, tahu ya. benar. Tapi kalau kisaran harga yang paling murah pisau yang pernah Anda buat itu harganya berapa? Yang paling murah. Yang paling murah itu berapa? Yang paling mahal itu berapa dan apa? Jenis apa yang paling mahal ini? Sampai 10 juta pernah. Oke, itu apa itu ya? Pisau lading Aceh. Jadi pisau kasih batu mulia, kasih ukir-ukiran bagus sekali. Oke, itu buat cenderamata. Buat cenderamata. Oke, Tapi bisa difungsikan juga. baik. Bahan yang paling mahal itu apa? Baja apa yang paling? Ada baja stainless buatan Jepang atau buatan Amerika. Kalau di Jepang namanya ATS 34. Stainless steel. Baja dengan kekerasan tinggi dan tidak berkarat. Kalau di Amerika namanya 154 cm. Sama saja, kembaran aja. Sama aja, cuma beda. Oke, beda penamaan. Ya. Ya. Baik, kalau bicara Ada kembali juga baja yang mahal juga. Apa itu? Karena coraknya bagus. Baja Damaskus.
Waktu dibuat mana yang paling sulit dari semua jenis atau tipe yang pernah Anda buat? Semua sama-sama dengan Hampir sama aja. keunikan dan kesulitannya ya. Masing-masing pisau punya kesulitan. Karena bikinnya pakai hati ya. Baik, jadi kembali ke pengalaman hidup Anda ya. Anda pernah ikut operasi militer di Timor Leste, di Aceh, kemudian pembebasan Sandera Mapanduma, ya, Keli Kualik waktu itu. Nah, dari semua pengalaman Anda dengan pisau ini, dan Anda namanya sudah dikenal sebagai empu, saya ingin tahu, ini kan generasi berikutnya generasi anak ya. Ya. Tapi apakah anak-anak muda di Indonesia tertarik untuk masuk ke industri kerajinan pisau ini? Sekarang pembuat pisau di Bandung Banyak. lebih dari 20 kali. Oh, artinya ini tumbuh dan berkembang ya. Artinya kita nggak takut satu hari kita nggak bisa bikin pisau dan kita terpaksa mengimpor dari luar, nggak usah takut ya. Oh, nggak usah takut. Di Indonesia udah banyak yang jago-jago. Ya, dari saya bilang juga tadi di Aceh juga udah ada yang bikin. Ada Bali Knife sekarang di Bali yang bikin. Kemudian ada Java Knife, orang Jawa yang bikin. Jadi ini sudah diakui oleh dunia lah ya, bahwa orang-orang Indonesia Punya kemampuan untuk membuat pisau-pisau standar internasional ya. Oh, dan cerita Anda ini udah dibukukan ini ya. Judulnya The Shadow Knight. Waduh, jejak petualangan profesional intelektual Teddy Cardin. Di sini cerita tentang apa ini? Perjalanan hidup Anda tadi ya? Di Himpunan Mahasiswa Geologi sekarang, saya diminta untuk webinar. Oke. Rupanya dosen pembimbing saya dulu, Pak Profesor Kusuma Dinata, jagonya minyak Indonesia lah itu. Ya. Kalau ngajar di kelas, suka ngomongin nama saya. Oh. Gitu. Bahwa dulu ada geolog lapangan namanya ini. Nah, sehingga tahun 2021 ya, tahun 22, bikin webinar Himpunan Mahasiswa Geologi. Saya jadi narasumber. Mereka tertarik dari mulai bekerja sebagai seorang geolog lapangan, saya field geologist, geolog lapangan. Sampai ke ilmu geologi kok bisa dipakai perang. Gitu. Saya webinar, saya narasumbernya. Kemudian alumni geologi ITB angkatan 90 bikin lagi webinar. Saya narasumber lagi. Terakhir alumni geologi angkatan saya 71 bikin lagi webinar. Saya narasumbernya lagi. Di akhir kata mereka bilang ini nggak cukup waktunya. Ini harus bikin buku. Wah, Ted bikin buku. Wah, saya bilang jangan nanti dianggap ria atau apa gitu. Terus? Enggak, ini buat sejarah segala macam. Akhirnya dia ngehubungin adik angkatan saya, geologi angkatan 73. Tadi ada di sini. Rupanya mereka semangat sekali untuk bikin buku. Bikin buku. Jadilah buku ini. Jadi bikin kepanitiaan, jadilah buku ini. Oke, menarik ya. Jadi kan ini mewariskan sejarah. Banyak generasi muda yang tidak mengenal lagi tokoh-tokoh pendahulunya. Padahal Anda membawa nama Indonesia ke kancah dunia, dan dengan buku ini ya kita harapkan tentu saja generasi berikutnya bisa mengetahui sejarah perjalanan seorang Teddy Cardin. Ya. Gitu ya. Di sini ada tertulis untuk Wah, untuk saya. semoga bermanfaat. Aduh, terima kasih. Saya ini suka sekali baca sejarah perjalanan orang-orang yang terkenal ya. Ini ditulis oleh Alexander Mering atau Mering? Mering ya. Alexander Mering ini suku Dayak Iban. Oh, oke. Jadi waktu dia penulisnya, jadi waktu wawancara sama saya nyambung. Karena saya pernah ke kampung halamannya dia pada waktu dia masih kecil. Terima kasih Kang. Siap. Sampai jumpa lagi di lain kisah ya. Sampai ketemu. Baik. Itu tadi cerita tentang seorang empu yang diakui keahliannya membuat pisau bukan saja oleh bangsa sendiri, tapi juga oleh bangsa luar di sana. Nah, berikutnya nanti saya akan cerita tentang anak-anak muda dari Temanggung, kota tembakau, tapi dari sana lahir sebuah ide untuk membuat pesawat dengan bahan bakar Pertamax
dan bannya ban Vespa. Siapa mereka? Ikuti terus Ki Candy. Tapi katanya sempat bikin drone dulu ya sebelum pesawat yang sekarang. Ya. Drone untuk apa? Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan tadi kalau saya cerita tentang pesawat terbang berbahan bakar Pertamax dan kemudian bannya ban Vespa, mungkin Anda pikir saya main-main. Ini serius. Tentu sebagian dari penonton ingat ketika ada video yang cukup viral tentang anak-anak muda di Temanggung, ya. Ini kota tembakau di mana banyak sekali perkebunan tembakau di sana. Dan kota sahabat saya, Singgi Susilo juga di sana, yang kemudian membuat kita kaget karena ada anak muda tadi yang membuat pesawat terbang. Nggak akan ada orang yang menyangka apakah di sana ada pabrik pesawat terbang atau siapa sebenarnya anak-anak muda ini. Nah, di hadapan saya sudah ada Andi Setiawan dan Sudiro, ya. Mas Andi, Mas Sudiro, apa kabar? Baik, terima Baik kasih. ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya Anda berdua ini sebelum membuat pesawat itu pekerjaannya apa ya? Sudiro Ya, dulu kalau boleh. saya sendiri di Temanggung itu ada musim tembakau ya. Iya. Itu musim tembakau, kemudian saya sebagai petani dan perajang, dan saya itu kenal dengan Pak Andi itu sebagai penjual dan Pak Andi itu sebagai pembelinya. Jadi ini ceritanya sebenarnya dagang tembakau urusannya. Ya. Betul. Anda penjual tembakau, pedagang tembakau, ini pembeli tembakau. Siap. Kenalannya hanya gara-gara yang satu jual, yang satu beli. Kenalannya sebatas itu. Iya, betul. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi kalau saya bilang bahwa pesawat yang Anda buat bersama teman-teman ini betul-betul berbahan bakar Pertamax. Betul. Betul. Bannya itu ban Vespa. Vespa, ya. Ban Vespa ini Iya. ya. Oke. Bisa terbang itu ya? Betul. Bisa, kalau di videonya saya udah lihat terbang. Betul. Baik, nanti cerita dari mana gagasan ini muncul, terus bagaimana proses pembuatannya, ini dibantu oleh siapa saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebuah pesawat ringan berhasil diterbangkan saat uji coba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat yang diberi nama Aerotex X1 ini terbang dengan ketinggian sekitar 200 meter dan menempuh jarak sekitar 3 km. Tak disangka, pesawat ini ternyata dibuat sejumlah warga Temanggung, Jawa Tengah di bawah arahan penghobi aeromodeling dan juga anggota Jogja Flying Club Andi Setiawan. Selama pembuatan hingga uji coba penerbangan di bawah pengawasan workshop Federasi Aerosport Indonesia atau FASI dan memiliki sertifikasi standar terbang. Komponen pesawat yang mempunyai panjang 4,5 meter dan bentang sayap 9 meter ini dibuat dengan bahan lokal sekitar 85%. Pesawat satu tempat duduk ini menggunakan mesin Protex 447 dengan bahan bakar Pertamax. Mesin ini merupakan mesin bekas yang biasa digunakan untuk para layang. Salah satu tujuan tim Aerotech membuat pesawat ini agar masyarakat mencintai dunia kedirgantaraan. Kedepan, mereka berharap terus mengembangkan pesawat ini agar dapat terbang lebih jauh. Mereka juga ingin membuat pesawat dengan 2 tempat duduk untuk tandem latihan terbang. Baik, jadi gagasan membuat pesawat terbang ini datang dari siapa ini? Awalnya dari saya, Pak. Sejak kecil saya cukup terinspirasi dengan pesawat. Di Temanggung itu daerah yang termasuk tidak dilewatin airline. Jadi sangat jarang sekali untuk ada pesawat lewat di daerah Temanggung. Jadi anak-anak kecil nggak pernah lihat Iya, pesawat. itu. Jadi sangat jarang sekali, hanya mungkin
pesawat-pesawat dari militer atau Basarnas. Pesawat itu sangat menginspirasi saya dari kecil memang gitu. Di sekitar SMP dan SMA, awal-awal saya pegang internet, mulai ada internet. Di situ kita mulai bisa browsing-browsing, melihat-lihat pesawat dan sebagainya. Oh, ternyata di luar negeri banyak perakit-perakit pesawat, bikin sendiri pesawat yang airline dan sebagainya nggak besar-besar, tapi kecil-kecil yang mungkin bisa nih kita buat gitu. Jadi dari situ mungkin sekitar waktu saya SMA, saya coba tuh untuk beli bahan-bahan aluminium lah dan sebagainya. Saya lihat dari internet gambar-gambar yang sudah ada, kira-kira dicoba gitu. Terus namun saat itu terkendala dengan pengetahuan saya, karena saya masih SMA, ilmu nggak ada, beli aluminium juga asal aluminium jemuran dan sebagainya, jadi terbengkalai gitu. Tapi sudah sempat saya coba untuk tekad untuk buat gitu. Tapi nggak pernah jadi itu nggak ya? pernah jadi dan dianggap gila sama kawan-kawan mungkin gitu. Lalu ide untuk kemudian membuat pesawat yang sekarang ini datangnya kapan? Yang sekarang karena saya memang akhirnya melanjutkan kuliah dan sebagainya di bidang penerbangan, dan saya juga penerbang di FASI, Federasi Aerosport Indonesia di Yogyakarta. Nah, di situ ilmu saya sudah bertambah, berkembang. Nah, akhirnya kembali ke masa lalu lagi bahwa kayaknya ini udah cukup ilmu ini untuk kita coba dengan manfaatkan bahan yang ada, kita coba deh gitu. Bikin pesawat beneran. Bikin pesawat beneran. Tapi katanya sempat bikin drone dulu ya sebelum pesawat yang sekarang. Ya. Drone untuk apa? Jadi untuk drone ini awalnya saya bertemu dengan komandan Kodim di Temanggung. Beliau baru pindah masuk, kemudian kita kebetulan kenal, dan beliau mengusulkan, mengidekan untuk gimana kalau kita bikin drone pertanian. Karena waktu itu saya sudah sebagai penerbang, kemudian kawan-kawan termasuk Pak Sudiro dan sebagainya ini aktif di bidang aeromodeling atau pesawat remote control. Nah, dari situ kita kumpul-kumpul main bareng termasuk dengan komandan, menemukan ide itu. Jadi yuk kita coba bikin drone yang bisa untuk semprot tanaman pertanian yang bermanfaat untuk di Temanggung ini, bisa untuk bawang ataupun tembakau. Kita coba dengan teknologi baru yang ada di pasaran, mulai adanya munculnya drone ini. Drone ya, untuk kebutuhan di pertanian. Siap. Udah sempat dibikin ya? Sudah. Berapa banyak waktu itu? Kita bikin sudah ada sekitar 4 atau 5, beberapa udah dipakai di perusahaan di Sumatera juga untuk tebu. Kemudian Kementerian Pertanian. Itu besar ya kapasitasnya? Cukup besar, diameter sekitar 1,8 meter. Daya angkut sekitar 15 liter. Ngangkut pupuk atau pestisida? Pupuk bisa, pestisida bisa. Oke. Jadi sudah dipakai? Sudah Tapi dipakai. kenapa nggak berlanjut ya? Menurut saya teknologi saat ini kita masih terkendala di baterai, ketersediaan baterai. Oke. Bahwa karena baterai masih terbatas dan sehingga terbang pun masih terbatas dari waktu terbang drone tersebut. Jadi durasinya yang Durasi terbatas terbang, dan siap. mahal biasanya ya? Betul, jadi Oke, jadi belum dilanjutkan. Belum Tapi dilanjutkan. tiba-tiba mau bikin pesawat aja. Siap. Nah, nanti cerita ya, bagaimana pertemuan dengan Mas Sudiro, terus kemudian apa peran masing-masing, karena melibatkan beberapa teman yang lain Betul, juga ya. pasti. Baik, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Dindingnya ya, itu dibuat dari apa? Rangkanya dari apa? Terus kenapa pakai ban Vespa, nggak beli ban pesawat beneran? Nah, sekarang waktunya cerita pertemuan dengan Mas Sudiro. Kenapa Mas Sudiro dilibatkan untuk sama-sama membuat pesawat ini? Awalnya bagaimana ceritanya, yang kepikiran waktu itu? Jadi kita pertama kepikiran untuk membuat pesawat, kemudian saya berpikir bahwa saya membutuhkan tim, bahwa saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Saya butuh dibantu untuk
kawan-kawan yang bisa memahami mesin, karena saya sendiri nggak paham kalau tentang mesin. Kemudian yang mampu menerjemahkan apa yang saya inginkan, termasuk membeli bahan, kemudian mengukur dan sebagainya, sehingga bisa mengkoordinasi kawan-kawan yang lain untuk membuat proyek ini berjalan. Kita ngomong-ngomong sama termasuk Pak Sudiro dan kawan-kawan yang lain, kemudian Pak Sudiro kebetulan yang mempunyai keponakan Mas David, bengkel sepeda motor. Jadi Mas David ini dia ahli di bidang mesin 2 tak. Kebetulan mesin yang kita pakai untuk pesawat ini adalah mesin 2 tak. Jadi Yang biasa dipakai untuk para layang. betul, itu adalah mesin para layang gitu. Jadi Baik, Mas Diro. Ya, Jadi Anda ini pecinta aeromodeling. betul. Udah berapa lama Anda dan pesawat Anda jenisnya apa? Ya cukup lumayan lama, itu sudah kira-kira 7 tahunan itu untuk main air modeling. Sebelum Temanggung itu belum ada komunitas. Jadi kita sama teman-teman ketemu dengan yang dahulunya pernah main sendiri-sendiri, akhirnya membentuk komunitas air modeling. Jadi pas pertama kita ketemu dengan Pak Andi, itu seringkali Pak Andi dengan hobinya main pesawat terbang, saya main pesawat remote. Akhirnya di pas waktu ketemuan di bandara di Temanggung, itu Pak Andi sering menerbangkan pesawat take off dan landing di sana. Jadi saya Pesawat beneran? Iya, betul. Karena Anda punya license pilot ya? betul. Oke, terus? Jadi saya sering diundang untuk memeriahkan dalam acara landing dan take off itu. Akhirnya seringkali saya sama David main ke bandara, artinya lihat sesuatu yang sangat menarik, yaitu pesawat. Akhirnya sama Pak Andi dikasih tawaran, misalkan membuat pesawat ini kayak bisa enggak gitu. Pertama kali seperti itu. Tapi Terus saya gimana masih ingat reaksi? itu. Reaksi pertama gimana? Ya ini kalau belum tidak dicoba ya tidak tahu gitu. Tahu. Harus dicoba dulu. Tapi gitu. nggak sempat bilang ini orang gila ini suruh bikin pesawat. Ya saya sama David itu kemudian harus dicoba dulu ini Pak Andi, kalau tidak dicoba kita tidak tahu untuk membuat. Tapi apakah Anda bertiga ini kalau sama Mas David ini punya ilmu untuk membuat pesawat terbang gitu, ada nggak ilmunya ini? Atau cuma dengar-dengar atau cuma baca-baca gitu atau gimana? Kita biasanya kalau di teman air modeling biasanya kan membuat pesawat yang baru atau yang sejenis apa itu, nanti teman-teman yang sudah tahu ilmunya nanti dikasih tahu bagi orang yang belum tahu. Oke, air modeling ini berarti merancang atau membuat? Membuat, biasa membuat dari juga merancang juga membuat. Oh, merancang dan membuat, bukan Ya. yang apa istilahnya cuma masang-masang aja gitu. Tidak, itu. Beli jadi terus tinggal dipasang-pasang aja. Itu ada yang pabrikan, ada yang buatan tangan. Jadi yang buatan tangan itu yaitu merancang dan membuat. Oh, jadi sebenarnya teman-teman punya pengalaman model-model pesawat kecil-kecil Betul, ini ya? betul. Bisa membuat sendiri? Iya. Dari bahan apa? Banyak macamnya itu. Dari pesawat yang jenis pakai polyfoam juga ada, juga pakai karbon juga ada, juga pakai balsa juga ada. Oke, Dan kayu balsa ya? bermacam-macam. Dan dari jenis pesawat itu juga ada bermacam-macam, dari fake wing, paramotor, trike, gitu. Banyak sekali jenisnya. Jadi Mas Andi ini menganggap bahwa itu mereka udah bisa bikin pesawat. Tinggal digedein aja. Baik, jadi persiapan apa yang dilakukan awalnya untuk kemudian betul-betul mewujudkan mimpi? Ini misalnya bahan-bahan ya, dindingnya ya, itu dibuat dari apa? Rangkanya dari apa? Terus kenapa pakai ban Vespa? Nggak beli ban pesawat beneran? Ini dia ya. Nah, terus gimana coba ceritanya? Ya jadi saya terbang di Jogja Flying Club. Jadi di Jogja Flying Club itu termasuk flying club yang terbesar di Indonesia. Di sana ada lebih dari 20-an pesawat ringan sejenis ini, namun untuk dua penumpang. Dua penumpang. Nah, di situ di bawah bimbingan dari FASI, Federasi Aerosport Indonesia.
Ketua Fasida DIY itu adalah Komandan Lanut Adi Sucipto. Jadi di situ kita selain terbang sebagai hobi, kita juga dipupuk ilmunya untuk mempelajari bagaimana memaintain pesawat yang benar, bagaimana prosedur yang baik. Mereka militer, jadi sudah terstandarisasi dengan baik. Jadi kita warga sipil bisa belajar dari mereka. Untuk pehobi-pehobi penerbangan, kita belajar di situ. Jadi dari situ saya pegang banyak pesawat dalam arti melihat, kemudian kita kira-kira tahu spek-spek material apa yang dibutuhkan untuk membuat pesawat beneran yang bukan aeromodeling. Nah di situ saya coba cari apa yang tersedia di Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi pesawat yang layak terbang. Ini kerangkanya dari apa, terus kemudian sayapnya ini dari apa materialnya? Jadi bahan ini rangka dari aluminium khusus yang memiliki standar yang kuat dibanding dengan aluminium yang lain. Memang ada di Indonesia itu? Ada di Indonesia. Jadi kemudian kain ini juga kita cari kain yang spesifikasinya, kekuatannya setara dengan pesawat-pesawat yang memang pabrikan dari luar negeri. Nah, kita lakukan uji kain, jadi kita beli banyak kain yang tersedia dari toko-toko kain biasa di Indonesia. Kita coba, kita beri beban sekian kilogram untuk memastikan kekuatannya setara dengan yang memang kita perlukan gitu. Mas Diro ini perannya apa di sini? Saya sama David itu yang membuat ya. Yang membuat dari awal. Jadi ngelasnya sampai ini semua ya? Ngukur-ngukur. Ini di bengkelnya ngelas. Mas David? Betul. Bengkel motor? Bengkel sepeda motor, bengkel teralis gitu. Oh bengkel teralis, ya. Iya. Oke, terus kemudian mesinnya, ya ini tadi ya, mesin 2 tak ini ya? Mesin 2 tak. Siap. Dan Mas David udah jago lah karena motor-motor 2 tak kan? Betul sekali. Iya, terus kemudian yang lain-lain ini, platnya di plat apa? Ini di bodi kita buat dengan carbon fiber. Jadi supaya ringan, kita cetak sendiri, kita buat mal dengan multiplex kayu, kita bentuk, kemudian styrofoam, kemudian luarnya kita lapis carbon fiber untuk bikin bentuk seperti itu. Jadi kalau modelnya orang bilang ini model apa? Ada di dalam jenis-jenis pesawat ringan ini, model ini dikenal. Jadi ini jenis ultralight. Terus kalau bannya kenapa Vespa ya? Kenapa nggak ban pesawat beneran gitu? Saya berusaha cari untuk yang ada di pasaran lokal. Jadi supaya kita tidak harus impor. Tergantung. Nah, kebetulan Vespa ini yang ukurannya cukup kecil dan cukup ringan untuk kita pas tanpa memberikan beban yang berat untuk pesawat ini gitu. Jadi kekuatannya standar karena kita satu orang ini aja. Satu orang saja. Ini jadi berat total berapa ini? Berat total sekitar 175 kilo tanpa penumpang. Jadi penumpang dengan berat badan berapa yang boleh naik ke sini nih? Biasa kita sekitar 100 maksimal 100 kilo. Masih boleh 100 ya, tanpa tambahan barang-barang lain? Tanpa barang-barang, paling bahan bakar aja. Bahan bakar 25 liter nih kira-kira. Baik, ini sudah bisa terbang berapa jauh waktu uji coba itu? Saat ini kita baru uji coba terbang take off dan landing aja di Lanut Adi Sucipto. Oke, itu berapa ketinggian kemarin uji cobanya itu? Ketinggian sekitar 700 kaki atau sekitar 250 meter gitu. Oh, cukup tinggi itu ya. Siap. Oke, jarak waktu take off terus muter balik atau landing itu berapa jauh? Jadi panjang runway itu kan sekitar 1,3 kilometer. Jadi kita take off, kemudian naik, putar, kembali, kemudian mendarat lagi di situ. Jadi mungkin hampir 3 kilo. Kenapa cuma segitu? Kenapa nggak coba terbang aja dari Jogja ke Magelang? Nah, sesuai prosedur kita harus bertahap sih. Ini tahapan pertama. Tapi bahan bakar masih bahan bakar masih mencukupi. Biasanya bahan bakar pesawat apa ya? Pesawat-pesawat kecil gini nih. Kebetulan mesin ini memang untuk bahan bakar sekelas pertama, betul. Oke. Tapi kalau pesawat-pesawat ultralight yang lain itu bahan bakarnya apa?
Sebagian mayoritas dari kita karena udah 4 tak jadi pakainya Pertamax Turbo. Oh, Pertamax Turbo. Jadi Iya. tetap aja Pertamax Masih oke Pertamax, gitu ya. siap. Baik. Terus kalau dilihat itu rentang sayapnya tuh berapa lebar itu? Kita ini bikin 9 meter, bentang sayapnya 9 meter. Jadi mudah dilepas. Jadi kalau Iya. kita transport ke bandara untuk uji dan sebagainya, kita masih mudah untuk bawanya. Baik, nanti cerita ya ini apakah terpikirkan untuk diproduksi lebih banyak lagi untuk dijual atau untuk olahraga, saya nggak tahu persis. Nanti juga biayanya berapa, siapa tahu ada yang mau ngikut-ngikut bikin atau pesen dan sebagainya. Tantangan ya, nanti Mas Diro juga bisa cerita tantangan yang dihadapi waktu mewujudkan mimpi untuk membuat pesawat ini, apa saja tantangannya. Nanti kita rehat senak, ikuti terus Ki Candy. Waktu uji coba katanya bukan Anda yang nerbangin Bukan. ya? Berarti Anda sebenarnya takut jatuh ini. Curang ini. Jadi kenapa bukan Anda yang uji coba? Kenapa orang lain? Siapa yang menguji coba ini? Baik, kita lanjutkan ya. Tadi soal tantangan, mungkin Mas Diro dan Mas David itu. Iya. Dalam konteks untuk mesin ini, apa tantangan yang dihadapi ketika memasang mesin ini dan meyakinkan bahwa ini memang betul-betul bisa dipakai untuk terbang? Mesin itu menggunakan 447, Rotax 447 yang biasa digunakan oleh rekan-rekan para motor. Itu mesin bekas. Jadi saya sama David itu mencoba mengembangkan dari mesin bekas itu biar bisa jadi normal dengan banyak part yang ditambahi seperti mesin yang dulunya tidak starter, kemudian dibikin tambahan starter, dan kemudian yang dulunya platinnya ke platina kemudian diganti dengan CDI, dan hasilnya lumayan bagus dari hasil yang dulu tidak pernah hidup dan sekarang bisa dihidupkan. Akhirnya diuji menjadi kekuatan trustnya mencapai yang kita harapkan. Seperti yang pernah dicoba itu untuk mengangkut satu penumpang bisa terbang gitu kan. Oke, jadi semua bisa dikerjakan di bengkel motor itu ya? Iya betul. Waktu terbang dan rame-rame viral videonya itu uji coba yang keberapa? Apakah yang pertama atau sebenarnya udah beberapa kali? Itu sudah beberapa kali sih kalau untuk terbangnya. Namun sebelum terbang pun kita harus sudah diuji coba dengan beban. Jadi maksudnya pesawat itu kita gantung dengan disangga pada posisi sayap, kemudian kita bebanin pesawat tersebut dengan kantong pasir. Jadi untuk memastikan memang sayap ini kuat menahan beban yang nantinya kita harapkan ketika terbang gitu. Jadi sudah kita simulasikan dulu. Jadi seperti yang tadi Pak Sudiro ceritakan tentang bagaimana kita mencapai daya dorong pesawat ini supaya bisa terbang. Nah, kita bisa banding-bandingkan dengan pesawat-pesawat yang lain seperti Cessna misalnya. Jadi dengan berat sekian kita butuh daya dorong dari mesin ini sekian kilogram gitu. Jadi itu juga kita uji beberapa kali sampai setting mesin ini betul-betul pas, sudah mencukupi daya tariknya untuk menerbangkan pesawat ini gitu. Anda punya izin untuk mengemudikan pesawat ya? Pesawat jenis apa itu? Di Indonesia saya pesawat sport aircraft. Jadi ada satu kategori license di Indonesia yaitu Sport Pilot License. Itu adalah kategori pilot license yang terendah di Indonesia khusus untuk menerbangkan pesawat dengan kapasitas 2 penumpang aja. Anda dapatkan dari mana ini license-nya? Dari Jogja Flying Club dan FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Oke, jadi Anda sudah terbiasa menerbangkan pesawat. Siap. Tapi waktu uji coba katanya bukan Anda yang nerbangin Bukan. ya? Berarti Anda sebenarnya takut jatuh ini. Curang ini. Jadi kenapa bukan Anda yang uji coba? Kenapa orang lain? Siapa yang menguji coba ini? Yang menguji coba adalah memang tes pilot dari Jogja Flying tes Club. pilot, dari ya memang secara prosedur memang harus oleh ahlinya yang sudah bersertifikasi dan Bukan berarti sebagainya. Anda bilang kamu yang coba dulu deh. Kalau kamu nggak jatuh berarti aman. Enggak ya, memang Enggak, jadi aturan memang mainnya begitu. Karena siap.
lepas dari ini ultralight, tapi tetap aja aturan penerbangan Harus itu sesuai prosedur. harus Ya. sesuai prosedur ya. Jadi setelah diuji coba, dianggap berhasil atau ada kekurangan yang mau disempurnakan? Secara terbang, performa terbang sudah mencukupi. Jadi tahap selanjutnya sebenarnya kita mau tingkatkan performa terbang ini supaya bisa terbang lebih jauh. Karena saat ini posisinya antara berat dengan thrust tadi kita rasa masih kurang, dalam arti untuk bisa terbang jauh itu kurang memadai gitu. Jadi Harus lebih ringan maksudnya? harus dengan mesin yang lebih besar. Oh, mesinnya yang lebih Ya, besar. supaya kita bisa terbang lebih jauh, lebih safety juga dari segi kontrol pesawatnya. Karena pesawat kalau terbang terlalu pelan dari kontrol kurang efektif. Ada rencana nggak untuk kemudian memproduksi lebih atau hanya untuk main-main aja, untuk hobi ini? Kalau harapan kita sih sebenarnya visi saya sih untuk kalau bisa kita memproduksi pesawat lokal, karena kawan-kawan di klub ataupun di umum lainnya merasa pesawat untuk mendapatkan pesawat itu masih biayanya tinggi gitu. Jadi saya ingin bisa menyediakan pesawat lokal yang untuk belajar terbang di Indonesia, buatan lokal tanpa harus impor. Harapannya sih seperti itu, idealisnya. Cuma Nah, nanti kalau beberapa- teman-teman biasa pakai pesawat-pesawat yang dibuat latihan atau dibuat terbang itu ya, itu pesawat buatan mana dan berapa rata-rata harganya? Di kawan-kawan biasanya buatan Eropa atau Amerika itu rata-rata mungkin 1M, minimal 500 sampai 1,5 M, 2 M gitu. Nah, kalau pesawat buatan Anda dan teman-teman ini berapa habis modalnya nih? Kita di sekitar 150 sampai 200 juta. Oke, bisa dapat 5 pesawat lah. Siap. Harapannya begitu. Baik, terus ada kan usulan kemudian, ini jangan cuma satu seat dong, untuk satu orang, bikin 2 supaya bisa kayak jadi pesawat latih gitu ya. Itu Siap. terpikirkan nggak itu? Siap, betul. Sesuai dengan yang lalu, jadi tes flight ini kan juga sangat didukung oleh FASI, Federasi Aerosport Indonesia, oleh Komandan Lanut Adi Sucipto. Jadi beliau kalau nggak ada support dari FASI, kita juga tidak mungkin melakukan uji coba di bandara Ada Sucipto ya. Adi Sucipto Jogja. Kemudian masukan-masukan dari mereka, teknisi mereka, sebaiknya begini, sebaiknya begitu ketika kita proses pembuatan. Selain itu juga dari beliau mengarahkan untuk kita bisa buat yang 2 penumpang minimal. Jadi bisa instruktur dan pelajar untuk belajar terbang gitu. Idealnya seperti itu. Baik, jadi ada lah ya rencana pengembangan kalau bisa dijual ya. Siap. Mungkin harganya ya nggak 200 lah, itu kan modal awal ya. Mungkin jualnya bisa 400 atau 500 ya. Kalau udah benar-benar layak uji terbang. Jadi ini sebenarnya belum dapat izin terbang ini ya. Izin terbang sudah hanya untuk test flight pada saat itu aja. Karena kalau kita di terbang, izin terbang itu setiap kali terbang kita harus ada diizinkan. izinnya. Siap. Komentar orang-orang Temanggung sendiri gimana setelah lihat ada anak Temanggung bikin pesawat ini? Apa rata-rata komentar? Komentarnya kalau di lingkungan saya khususnya ya, Oh, iya? itu sangat mendukung dan sangat senang sekali itu. Dan teman-teman yang di luar Temanggung gitu, yang saya dengar itu juga banyak sekali yang mensupport dan pinginnya dikembangkan lebih tinggi lagi gitu. Dan bisa membuat pesawat yang lebih modern dengan 2 penumpang khususnya dan yang bisa diproduksi massal itu. Gitu, Pak. Baik, ini komponennya berapa persen yang jadinya bahan lokal ini? Kalau di persentase? Mesin pasti import lah mesinnya. Mesin impor dan iya. alat-alat navigasi itu yang kita memang impor asalnya dari luar. Belum ada di sini ya. Walaupun kita beli di sini, tapi Iya. dari impor. Mungkin Buatan sekitar luar. 80% ya, karena dari rangka, dari sayap, kain dan sebagainya itu mayoritas memang kita Produk buat sendiri, lokal. betul-betul dari pipa, dari kain, menjahit sendiri dan sebagainya. Baik. Ke depan apa yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat ini? Penyempurnaannya?
Ya semoga kita bisa diizinkan kembali tetap disupport oleh Komandan Lanut terutama Hadi Sucipto dan Fasi dan rekan-rekan semua untuk bisa terbang cross country minimal dari Jogja ke Temanggung gitu lah. Jadi kita pesawat buatan Temanggung mendarat di Temanggung, harapan kita seperti itu. Kalau mau mendarat di Purwokerto kabari saya ya. Siap. Itu runway-nya perlu berapa panjang itu kalau pesawat gini nih? Ini 500 meter sudah cukup Sudah sih. cukup ya. Ya sudah, saya akan sediakan di sana. Siap. Siap. Baik, terima kasih Mas Diro, Mas Andi ya, udah berbagi cerita tentang pesawat yang bikin heboh ini. Karena kalau orang Jakarta yang bikin, mungkin sebagian orang bilang ya sudahlah gitu ya. Tapi begitu dengar anak-anak muda Temanggung yang bikin, kaget kami semua ya. Apalagi sudah terbukti terbang. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Itu dia cerita tentang sosok-sosok inspiratif dari daerah dan karya mereka yang membuat decak kagum. Bagi Anda, saya harapkan ini juga memberikan inspirasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kita bersungguh-sungguh. Apapun Anda, apapun latar belakang Anda, pendidikan Anda, dan siapapun Anda, kalau punya ide-ide kreatif dan berusaha mewujudkan, akhirnya bisa juga terwujud. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman yang benar tentang bagaimana kita memperjuangkan gagasan kita agar terwujud. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena ada tayang ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Di sini ada pemberdayaan masyarakat untuk penyandang disabilitas, dalam hal ini tunanetra, yang digagas oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCAP. Melalui program Bersama Pejuang Anak Bangsa, YCAP mendirikan rumah belajar batik Bojong Bata di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, di rumah belajar ini teman-teman tunanetra diberikan pendidikan dan pelatihan agar memiliki keterampilan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Cara mudah untuk membantu, sekali lagi tinggal klik benihbaik.com. Nanti ada campaign judulnya Bantu Tunanetra Agar Berdaya Berkarya untuk Membatik dengan tagar Batik Bercerita. Itu dia informasi yang saya berikan jika Anda ingin berbuat baik. Semoga sekali lagi acara ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Metro TV